Hadratal kurama wal fadil, para pimpinan, para pengurus, para jemaah wonten Masjid Manarul Ilmi ITS ingkang mugi-mugi kula kalih panjenengan tansah pinaringan sehat wal afiah. Alhamdulillah, karena pagi ini kula kalih panjenengan sampun istiqmal menggenapkan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Hampir di semua negara muslim menyatakan semalam niku tidak ada yang melihat, baik di informasi dari Arab Saudi, dari Mesir dan beberapa negara yang lain. Karena nanti malam sampun mengawali puasa, mohon izin untuk kemudian menyampaikan terkait membahas secara khusus fikih puasa atau fikih Ramadan. Terus pun di syaratnya apa saja yang masuk kategori membatalkan, apa yang tidak, terus kesunahane nopo, dan fadilah keutamaan dari puasa menika juga yang perlu kula kalih panjenengan gali. Pertama, kula kalih panjenengan berdasarkan hadis niki adalah kewajiban niat di malam sebelum berpuasa. Dan hadis niki Nabi dawuh, "Malam yubayyiti siyam qabla tulu'il fajri fala siyamalah." Barang siapa yang di malam hari tidak niat, maka kemudian puasanya tidak sah. Sekali lagi, hadis ini menjadi dalil terkait dengan kewajiban niat. Matur nuwun. Terkait apakah wajib niat niku setiap malam ataukah bisa terwakili di malam pertama, niku terjadi khilafiyah di mazhab Malik dan mazhab Maliki dan Hanafi niku boleh. Terus panjenengan nanti malam begitu selesai tarawih, misalnya pakai bahasa Indonesia, ya Allah, saya puasa Ramadan keseluruhan. Terus ketika kemudian niat keseluruhan, andaikan nanti di salah satu malam panjenengan ada yang lupa tidak niat, niku sampun sah karena sudah di DP di depan. Nopo DP niku Pak? Kalau di Indonesia DP niku namanya Dewi Persik nggih. Singkatan niku Pak. Karena sudah ditunaikan di depan. Niki sing biasa DP niki apal nih. Kemudian ada lagi pendapat yang lebih ringan. Pendapat yang lebih ringan niku makaten, andaikan kula kalih panjenengan malam hari boten derek taraweh, tidak niat, tapi sahur. Karena ketika sahur niku panjenengan sampun enten kerentek, saya ini nanti makan karena seharian saya ndak akan makan. Niku kerentek yang kemudian disertai dengan korinah tanda makan sahur niku sampun sah sebagai niat. Terus sekali lagi, saking hati-hati nih, saking untuk menjaga keabsahan niat, para kiai kita niku dilanggar di masjid ketika taraweh mengingatkan niku dengan dibaca sarang-sarang. Sekali lagi, karena memang untuk menjaga keabsahan menika. Kewajiban kedua di dalam puasa menika adalah menjaga seharian tidak makan dan tidak minum. Dan ayat niki Allah dawuh, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di malam hari kula kalih panjenengan boleh makan minum sampai terbit fajar, yakni sampai azan subuh.
Begitu azan subuh maka kemudian sudah tidak diperbolehkan. Imsak bagaimana? Mangke tenen di belakang mangke enten keterangan. Tsumma atimmus siyama ilal lail, lalu kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Ukuran malam meniko adalah terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam, tetapi matahari yang terbenam di ufuk barat, nggih. Bukan panjenengan yang berada di timurnya Gunung Bromo, di Gunung Kawi terus wis gak ketok matahari nih, boten niku. Tapi enten garis lintang ufuk yang ketika sampun terbenam niku kemudian berarti sampun malam. Kita sebagai muslim ditandai dengan azan maghrib. Kulo nate ten angkatan laut nggih. Kulo nate di angkatan laut niku pengajian Ramadan ngeten. Niku kapal angkatan laut niku begitu matahari terbenam niku benderane naik jedek ngoten nih. Terus Pak Jenderal supe nami kula jenderal Laksamana Muda sani. Pak Jenderal niku sanjang ten kula. Pak Ustadz, kami di laut kalau ndak mendengar azan kami tahu maghrib. Dari mana Pak? Dari bendera ini. Ini bendera pun otomatis nih. Begitu matahari terbenam, bendera niki langsung terpasang. Mumpun enten alat ya otomatis nih. Terus sekali lagi bagi kulo kalipan cuma saniki kan pun kathah nggih aplikasi pun macem-macem. Kemudian niki napa mawon yang membatalkan? Yang membatalkan meniko adalah ada benda. Apakah benda niku makanan, apakah minuman, cairan, atau yang sebenarnya ndak bisa dimakan, kados riyen kecilik niku klereng, leker niku. Dengan sengaja dimasukkan ke rongga yang masuk ke dalam tubuh maka batal. Kecuali kalau lupa tidak sengaja maka kemudian tidak batal. Dan hadis niki Nabi memberi pengecualian. Barang siapa yang kemudian lupa, man nasiya wa huwa shaim, dalam keadaan berpuasa, dengan lupanya dia kemudian makan dan minum, maka sempurnakan puasanya. Sebab dia sedang diberi rezeki oleh Allah di siang hari di bulan Ramadan. Berarti kebalikannya lah niki namanya kalau dalam ilmu usul fikih namanya mafhum mukhalafah. Kebalikan dari hadis niki, kalau sengaja makan minum ataupun masuk ke dalam rongga tubuh maka kemudian batal, termasuk dari bawah. Terus misalnya kalau ada orang sakit kali dokter diparingi ambeien, obat ambeien niku, peluru nggih istilahnya, lalu kemudian dimasukkan maka batal niku. Kemudian tos pundi dengan suntikan, enten perbedaan antara suntik dengan infus. Kalau niku sekedar suntik yang isinya adalah memasukkan obat, maka sejak zaman ulama klasik kita dulu niku menyatakan, ada pendapat yang mengatakan tidak batal. Dulu ada kejadian, kalau ada orang yang kakinya terluka, lalu dari kulit niku terbuka sehingga kemudian ketika diberi obat niku menyerap ke dalam daging sampai ke dalam sumsum, maka tidak membatalkan karena kulit dan seterusnya niku bukan bagian dari rongga sehingga tidak membatalkan. Kecuali infus meskipun melalui otot ataupun melalui pembuluh darah, karena infus niku isinya adalah vitamin, nutrisi, kadang telas tigo Pak, telas tigo ngetenan niku. Napa niki namine niku nek ten kedokteran niku, sampai habis 3 wadah ngomong saya masih puasa. Lho ya puasa yok napa wong telas tigo, habis 3 kantong. Meskipun tidak masuk ke perut, tetapi trosi dokter, nutrisinya terpenuhi, sehingga boten kroso lemes, boten kroso kekurangan cairan, keranten sampun tersuplai niku. Makanya
di fatwa ulama kontemporer terkait dengan masalah puasa niki, kalau yang dimasukkan melalui pembuluh darah niku murni obat boten batal, Pak. Tapi kalau niku nutrisi makanan, nopo malih telas tigo, telas gangsal niku sami kali dahar niku. Cuma boten daharan sing dimakan, tapi isinya niku yang kemudian memenuhi di organ tubuh sehingga tidak lemes, sehingga masih bisa dalam keadaan seger. Kecuali kalau niku yang dimasukkan ke pembuluh darah niku adalah obat. Kulo niki gadah penyakit, Pak. Penyakit kulo niki vertigo. Empun loro munyer, Pak. Tapi niku biasa nih boten tiap hari nggih. Sebab penyakit sakit kepala kulo niki gantian namanya. Kalau tanggal 1 sampai 10 niku sakit kepala ringan, Pak. Kalau 10 sampai 20 niku migrain. 20-30 baru vertigo niku. Untung boten enten 30-40 nggih. Tuh konek wonten niku napa jenenge. Nek kula pas sakit pas ngoten niku, begitu ten rumah sakit niku kali dokter diparingi injeksi obat cuma sekedik. Sekedik kemudian disuruh istirahat 10-15 menit niku pun kroso sae. Nek niku boten batal karena sama dengan obat suntik yang lain. Dos pundi dengan obat tetes mata? Obat tetes mata kalau dianalogkan atau dikiaskan dengan kejadian dulu di masa sahabat niku, sahabat Anas menggunakan celak, Pak. Menggunakan celak. Niki ada sebagian salah satu fungsinya niku sama untuk kemudian menghindarkan dari penyakit mata. Ternyata sahabat Anas celaan siang hari ketika berpuasa. Lalu dari riwayat niki kemudian ada ulama dari mazhab Syafi'i yang mengambil kesimpulan bahwa kalau melalui mata niku tidak membatalkan karena masuknya ke tenggorokan tidak melalui lubang secara langsung tetapi melalui pori-pori. Buktinya begitu meneteskan boten langsung. Tapi kalau bukan dokter yang menyuruh, jangan kemudian nyoba-nyoba nganggur-nganggur timbangane kanok rasane terus panjenengan mencari obat tetes mata sing paling larang. Napa niku? Obat mata rasa es degan, Pak. Terus begitu ditetesaken ten mriki niki nyes ngoten niku krasa segar. Niku sekali lagi kecuali nek dokter sing ngengken, ini Bapak punya penyakit sudah waktunya diobati atau misalnya mantun operasi kemudian enten perawatan, monggo boten nopo-nopo mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Niki tugasnya ibu-ibu terus pundi ketika mencicipi masakan kenging boten nopo-nopo. Terus niki diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, kata beliau, la ba'sa ayyatata'ama as-sha'im bisyai'. Bagi orang yang berpuasa, khususnya yang berkaitan dengan juru masak, tukang catering atau ibu dalam rumah tangga, boleh mencicipi asalkan setelah mencicipi niku diludahkan, boten kemudian dicicipi sak daginge lho kok enak terus dilek nggih pun wassalam niku selesai niku. Kemudian terus pundi dengan sikat gigi? Sikat gigi niki enten padanannya namanya siwak. Ten hadis niki kata Amir bin Rabi'ah, beliau katakan saya sering Nabi melihat siang hari menggunakan siwak. Tetapi niki dibatasi menurut ulama kita sampai sebelum zuhur, sampai sebelum matahari niku lengser posisi ke barat. Tapi nuwun sewu, sikat gigi niku berbeda dengan siwak. Kalau siwak niku tasih enten rasa kayunya, niku tidak sama seperti yang kemudian pasta gigi yang hari ini panjenengan biasa sing sepuh menggunakan pasta gigi biasa, wayai Ramadan tiba-tiba numpang pasta gigi putrane nggih sing enten rasa jeruk nggih.
enten rasa stroberi. Nggih. Adik kumure rotok disuwek-suwekno lah niku pindah malih kula kali panjenengan supaya terhindar dari hukum makruh. Nggih niku untuk sikat giginya sakderenge subuh. Nggih mantun sahur sikat gigi, mantun niku misalnya ngopi silahkan ataupun yang lain. Begitu menjelang subuh kantun kumur niku kemudian sampun lebih membersihkan. Cuma tiang-tiang niku kan kadang eman-emanan niku lho, napa? Eman-eman keselilitan niku lho. Ini nanti kalau sikat gigi duluan ndak ada sisa-sisa rasa daging di sudut-sudut dinding mulut. Niku kadang sing gare eman-eman nggih ngoten niku. Kemudian tos pundi ketika diambil darahnya. Nek zaman pandemi riyen namanya rapid test, atau mungkin panjenengan kula sampun rutin 3 bulan sekali niku donor darah. Lah niki kok pas tepak Ramadan. Boten napa-napa. Ten hadis niki enten riwayat yang kemudian disebutkan bahwa Nabi pernah melakukan bekam saat beliau berpuasa. Cuma nggih bagaimanapun ketika Nabi niki meskipun Nabi melakukan dados ngeten. Nabi melakukan itu tidak semuanya untuk kula kali panjenengan tiru boten. Nabi melakukan bekam di siang hari Ramadan niku untuk menjelaskan tentang keabsahan puasa tidak batal. Secara fikih bekam di siang hari Ramadan niku makruh. Nopo? Karena dapat melemahkan terhadap fisik. Empun kekurangan darah kemudian dibekam ataupun donor ngempun wassalam niku mangke. Makanya kula kali panjenengan niki Nabi dalam rangka menjelaskan hukum. Sebab Nabi menika secara fisik jauh, Pak. Secara fisik Nabi lebih kuat dibanding kula kali panjenengan. Lah buktinya Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sanggup kok kula kali panjenengan sakniki andaikan dulu diajak. Ayo hijrah dari Mekah ke Madinah. Mikir-mikir nih Pak, ini awak dewe lho nggih. Nggih, awak dewe ini kecuali Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar karena kecintaannya niku luar biasa. Sekali lagi kalau memang ada yang melakukan dan kondisi fisiknya tidak melelahkan, sekali lagi tetap sah dan tidak batal, tetapi sebaiknya jangan. Patus yang napa namini pengambilan darahnya niku di malam hari. Terus pundi kalau ada orang keselek kalian napa namini berkumur niku boleh di siang hari Ramadan boleh. Yang tidak boleh niku berlebihan. Contoh berlebihan niku kalau ada orang berpuasa biasanya berkumur niku 1 sampai 3 kali. Lah niki berkumurnya sampai ping 10, Pak. Begitu pada hitungan ke-10 keselek batal niku. Nopo? Boten umum niku. Boten umum sampai 10 kali. Atau ngeten niki. Kali dangak terus keselek. Niku kalau di siang hari Ramadan juga tidak sewajarnya. Terus nopo malih niki? Sakniki alat kumur kan enten sing rasa es teh niku, Pak. Enten sing rasa le. Nggih pokoke kula kali panjenengan pun napa namine? Pun macem-macem lah, pun nek kumur niku nggih kumur pakai air biasa. Nek terus jenengan ten kamar mandi pun enten. Lah ini kan obat kumur rasa min, rasa nopo. Akhirnya lah mending menisan kumur kali es degan nopo kan, atau es jeruk atau es cau. Nah, niku sekali lagi niku kula kali panjenengan pakai yang standar mawon ketika berkumur. Nah niki kula kali panjenengan niki kesunahane sakniki. Kesunahane kalau berbuka niku dianjurkan bergegas begitu azan batalkan puasanya. Allahu yarham Ki Hashim Muzadi sering dawuh awak dhewe niki kalau ada rapat kadang belakangan yang datang, kondangan agak sedikit telat, tapi khusus berbuka puasa semuanya on time.
semuanya tepat waktu. Alhamdulillah kula kali panjenengan nggih sami. Kula menemukan kiai yang terkendali nafsunya niku Kiai Dzulhilmi, Pak. Kiai Dzulhilmi niku hampir tiap hari puasa. Riyen kula nate ketika Rajab niku sedang rapat dengan beliau, begitu adzan maghrib boten gopo, Pak. Boten gopo mencari berbuka, boten gopo. Oh, berarti beliau niki nafsunya pun terkendali. Kulo kali panjenengan mengendalikan nafsu niku siang. Begitu dalu dijarno niku diumbar niku. Pengen kolak tumbas kolak, pengen napa ini roti susu tumbas roti susu, terang bulan tumbas terang bulan. Berarti niki nggih cara Imam Ghazali, nggih cara Imam Ghazali, orang ini puasanya hanya memindah jam makan. Semestinya siang niku dahar 2 kali, niki boten. Ndak makan, tetapi malam harinya dikodok niku. Makanya panjenengan nek saged hari ini, panjenengan yang punya timbangan niku jenengan ukur berapa berat badannya. Kalau 70 catat 70. Nanti setelah Ramadan jenengan timbang lagi. Kalau terjadi penambahan berat badan berarti leres, kata Imam Ghazali niku. Awak dhewe niki posone poso napa? Poso mindah jam makan. Nafsune tetep diumbar, nafsune tetep di napa namine di. Tapi nggih pun mending niku, pun lumayan niku mengendalikan nafsu, pun lumayan mengendalikan selama 12 jam. Tapi di sisa berikutnya tetap lemu niku Pak nafsune niku. Terus sekali lagi kalau kali panjenengan napa namine dikurangi. Kemudian waktu sahur diakhirkan. Niki. Apakah mengakhirkan sahur wau kan batas akhirnya niku azan. Lah kula kali panjenengan 10 menit yakni ketika tarhim niku. Salatu wassalamu alaikum. Bacaan tarhim niku terjadi 10 menit sebelum azan subuh. Niki sesuai dengan hadis Nabi. Nah, niki riwayat Bukhari, Pak. Riyen nate kula terangaken waktu ngaji niki. Itu kok nomor hadis yang keberapa supe kula. Terus Anas, sahabat Anas niki ditanya, Anas, berapa jarak Rasulullah berhenti makan sahur sampai Nabi melakukan sholat subuh? Sahabat Anas dawuh, seukuran orang membaca Al-Quran 50 ayat. Nggih sekitar 10 menit 15 menit. Niki kalau kali panjenengan pun mulai niku Pak, pun mulai metu niku tuduhan-tuduhan bid'ah niku. Kemudian niki yang kemudian kita ambil tadi dari Imam Al-Ghazali niku, nggih, laisa siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafas. Puasa itu hakikatnya bukan cuma menahan makanan dan minuman, lebih dari itu adalah mengendalikan nafsunya. Nafsu amarah yang pingin muring-muring, nafsu ingin mencaci maki niku ditahan, Pak. Nah, ketika semua nafsu niku ditahan, termasuk nafsu makan, nggih. Nek nafsu ten bojo ya napa? Mboten napa-napa nek niku, Pak. Kenapa? Karena penyakit yang ada kata-kata tinggi semua berbahaya. Kolesterol tinggi, darah tinggi, asam urat tinggi, kecuali syahwat tinggi niku mboten penyakit nek niku Pak. Nek syahwat tinggi niku justru napa namine? Nggih malah tiyang sing syahwate kurang tinggi niku malah patus obat kok nggih. Obat obat napa namine? Nggih, obat penguat. Karena yang minum obat niku orang laki-laki, maka sebenarnya makhluk lemah niku nggih laki-laki bukan perempuan, Pak. Nah, sing ngunjuk obat kuat buktine nggih laki-laki kok. Danio, nggih napa danio niku? Andaikan perempuan yang minum obat kuat, ya napa keteterane wong lanang, Pak. Ngomong ngeten niki penak keranten dereng poso niki. Nggih, benjing pun mboten saged ngomong ngeten niki. Kita lihat
niki yang ayat di dalam Al-Qur'an. Ayat di dalam Al-Qur'an niki enten yang berbunyi uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Niki ayatnya. Telah dihalalkan bagi suami istri di malam hari Ramadan untuk berkumpul dengan istrinya. Terus riyen niku turunnya ayat niki enten ceritanya. Jadi begitu masuk Ramadan, Sayyidina Abu Bakar niku boten wangsul Pak, tan masjid terus, iktikaf terus. Sayyidina Umar boten kuat. Sayyidina Umar kemudian wangsul menghubungi istrinya. Terus sahabat niku tanglet niki nopo poso-poso kok kemudian begini. Turun ayat niki. Halal boleh bagi suami istri di malam hari untuk bersetubuh. Terus Kiai Zainuddin MZ, andaikan kalau seperti itu kiai saja tidak boleh, saya milih pensiun jadi kiai. Terus Kiai Zainuddin milih pensiun Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kula nggih napa namanya berikutnya inggih menika nggih para almarhum niku. Ternyata para kiai kita niku dalam memberi gambaran ilmu niku sekecoh. Pun kemudian berikutnya inggih menika terkait dengan fadilah niki. Manusia niku ujian hidupnya ada 3 Pak. Ten hadis niki nggih. Ujian hidup ten keluarga, anake loro, anake salah pergaulan, niku ujian hidup niku. Atau di dalam harta, rezeki ini seret, rezeki ini berkurang, ketipu wong, macam-macam niku. Yang ketiga niku ujian gada tonggo sing boten sae. Untuk meleburkan niku, untuk menghilangkan ujian hidup niku, di antaranya inggih menika salat, poso, juga sedekah Pak. Terus kula kali panjenengan di antara bekal menghadapi ujian dalam hidup, ternyata poso niku tidak hanya sekedar menyehatkan, tetapi juga berguna dan berfungsi agar beban ujian hidup boten kata-kata. Niki terakhir kula kali panjenengan poso niku Pak adalah amal yang kita bawa sampai ke alam kubur. Dan hadis riwayat Imam Abu Nu'aim niki Nabi dawuh, idza matal mu'min kanatis salatu 'inda ra'sih. Kalau ada orang mukmin yang meninggal dunia, ketika di alam kubur berada dalam gelap, berada dalam tempat menyendiri, yang menemani niku adalah pahala salat Pak di dekat kepala kita Pak. Adalah pahala sedekah yang ada di sebelah kanan kita, dan pahala puasa yang ada di dekat dada kita. Terus kula kali panjenengan benjing selama Ramadan, enten salat wajib, enten salat sunnah yang kita amalkan, enten zakat yang wajib, enten sedekah apakah berupa takjil ataupun berupa bentuk pemberian yang lain, napa malih termasuk puasa, niku adalah amal yang tidak hilang. Justru amal-amal itulah yang oleh Allah dikembalikan kepada kita di saat kula kali panjenengan paling menentukan untuk memerlukan keadaan tersebut, yakni ketika di alam kubur. Nek ten rumah sakit tasih enten sing nunggoi Pak. Di rumah sakit, di rumah kula kali panjenengan dalam kondisi sakit enten anak putu sing jogo. Tapi begitu di alam kubur yang dikembalikan kalian Allah, di antaranya adalah amal ibadah puasa. Makanya kula kali panjenengan amal-amal selama di bulan Ramadan tetap dijaga supaya betul-betul membedakan hari ini apakah sudah Ramadan atau dereng. Kula ngunjuk ini matur nuwun, monggo panjenengan sing bekto saya persilahkan, sebab Rebu depan sampun boten bareng ngeten niki. Amin amin. Monggo menawi wonten pertanyaan.
Muadzin. Oh. Terus pundi dengan muadzin? Muadzin yang orang yang apa namanya ini, yang menyeru azan, kok tidak disebut ten meriku? Enten piyambak, Pak. Enten piyambak tentang keutamaan bagi orang yang menjadi muadzin. Kula tunjukkan niki enten dalam riwayat kitab, nama kitabnya niku adalah Faidul Qadir. Mangke sekedap niki kitabnya Faidul Qadir. Dados mekaten, apa yang didapat kelebihan bagi seorang muadzin dibanding dengan selain muadzin. Niki hadis terkait dengan Allah memberikan kenikmatan di alam kubur yang jasadnya akan utuh. Tan mriki Imam namini Al-Munawi, Abdul Rauf Al-Munawi niki ulama Mesir, beliau katakan ada 10 golongan yang jasadnya niku baik secara riwayat ataupun sudah terbukti niku tidak akan dimakan oleh binatang yang ada di tanah di alam kubur. Di antaranya niki, di samping ulama siddiqin, ulama wal amilin wal muadzin, orang yang mengumandangkan azan, al muhtasib yang dengan azannya dia mengharapkan pahala, wa hamilul Quran, penghafal Al-Quran. Terus enten beberapa niki. Kalau ada orang yang cuma sekedar sholat tetapi tidak mengumandangkan azan, niku boleh jadi di alam kuburnya berteman dengan amal ibadah, tapi jasadnya kemudian dimakan oleh binatang-binatang. Terus pindah malih bagi muadzin enten piyambak fadilah tentang keutamaan benjang di alam kubur. Tapi kalau kali panjenengan, wah kulo nek ngoten pingin tukang azan, suarane boten penak lah niku. Nggih kula kali panjenengan perlu tahu diri lah nggih, perlu bisa mengukur diri. Kula mawon suara kula boten penak nek azan niku. Nggih. Terus sekali lagi niki sami napa namini nggih, kita cari pahala melalui jalur yang lain yang dari azan niku rezeki pahalanya nggih dari azan menika. Di kolom chat enten pertanyaan sampun biasa Pak Ngarbi nggih. Setiap bulan puasa semua ruh pulang ke rumahnya mendatangi. Semua ruh pulang. Apakah betul? Sejauh niki yang kula ketahui, tidak terlalu jauh juga sebab kula masih memiliki keterbatasan kitab. Cuma ngeten, ada satu pendapat niki bukan yang kemudian sifatnya niku qat'i, bukan sesuatu yang pasti, tapi murni sebuah ijtihad ulama. Kita lihat mekaten, kapan arwah itu bisa pulang, kapan arwah itu kemudian bisa mendatangi rumahnya. Niki pemaparannya panjang, tidak mungkin kalau akan memaparkan secara keseluruhan. Hanya enten dilangsung poin bagian akhir. Poin di bagian akhir niki, niki hadisnya niki. Inna ruhayil mu'minain taltaki ala masirati yaumin wa lailah. Dua ruhnya orang mukmin di alam kubur niku bisa berjumpa meskipun mereka tidak pernah saling kenal sebelumnya.
niki enten riwayat Imam Bukhari tetapi bukan di kitab Sahih. Enten di kitab beliau yang lain namanya At-Tarikhul Kabir. Terus ruh niku bisa Pak keliling di alam barzakh niku saged. Dari hadis niki enten seorang imam namanya Imam Ar-Ramli, ulama Mesir. Imam Ar-Ramli niki ditanya, apakah betul kalau roh arwah di alam kubur niku bisa pulang ke rumah menjenguk keluarganya? Ternyata jawaban Imam Ramli dengan beberapa jalur riwayat, kata Imam Ramli niki, tapi niki pertanyaannya di malam Jum'ah, apakah betul di malam Jum'ah itu ruh bisa pulang ke rumah? Imam Ramli jawab bisa pulang tapi di malam Jum'ah. Tidak menjelaskan apakah bulan Ramadan, boten. Hanya di malam Jum'ah ngoten mawon. Kalau niku mungkin di bulan Ramadan kok enten malam Jum'ahnya, berarti saged miturut Imam Ramli. Tapi pendapat niki banyak ditentang oleh ulama yang lain, termasuk yang tidak percaya kalau yang ada di masa kita hari ini namanya Buya Yahya, Cirebon Jawa Barat. Niku beliau di channel YouTube-nya boten percaya, menolak. Ndak kita bantah keranten apa? Keranten memang niki ijtihadi. Ijtihadi niku tidak berdasarkan dalil qat'i. Mungkin tujuan beliau niku supaya mengkonter karena terlalu banyak yang meyakini niku nyanyian Jawa niku lho. Saben malam Jumat poro arwah mulai nang omah ngoten niku. Sehingga ketika pas malam Jumat kemudian di dapurnya niku enten piring pecah klontang, bapak teko. Oh niku sanes niku Pak, niku kucing pados karen-karen iwak niku. Terus sekali lagi kalau secara dalil kula dereng menemukan, juga pendapat ulama belum menemukan, hanya sebatas di malam Jum'ah. Itu pun tidak percaya boten napa-napa. Karena sekali lagi pendapat perseorangan dari imam namanya Imam Ar-Ramli. Tapi Imam Ar-Ramli niki diberi gelar As-Safi'i Shaghir. Imam Ramli niki diberi gelar Syafi'i Junior. Secara keilmuan niku ibaratnya adalah Imam Syafi'inya di masa sekitar 900 Hijriah. Keranten sampun rodok siang Pak. Cek enten bedane kali poso, nek poso ngeten niki pun lemes nggih, pun rodok nggih ya napa ngoten. Maka kula kali panjenengan tinggal monggo, kemudian mugi-mugi kalian Allah diberikan sehat walafiat, diberikan kesempurnaan baik menjalani ibadah di siang hari yang wajib maupun ibadah sunnah di malam hari dan beberapa rangkaian-rangkaian selama Ramadan. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangke materi insyaallah kula share. Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.